S2-nya di Public Affairs di Department of Government and Public Administration di University of Sydney, dan kemudian masih belajar muamalat di Dallas College, Cape Town, ya, di bawah bimbingan langsung Profesor Umar Ibrahim Fadilo dan juga dari Syekh Dr. Abdul Qadir As-Sufi. Ya. Kita mungkin semuanya nggak ada yang terlalu ngeh ya. Sebenarnya ada jalan pikiran yang sangat mendasar yang kita semua nggak ngeh, nggak tahu. Yaitu siapa yang disebut alat tukar. Bahkan mungkin mahasiswa saja nggak terlalu ngeh bahwa yang namanya uang itu sebenarnya nggak ada nilai. Itu maksudnya apa gitu? Karena ini mendasar banget. Ya, jadi ya kita langsung saja pakai contoh ya. Sip. Nah, jadi kita kalau di sini kan mengenal uang kita ya, namanya rupiah, ya kan. Jadi kita diberitahu bahwa ini ada uang yang bergambar Patimura. Angkanya nolnya 3, dibilang 1000. Terus mereka bilang, sekarang kita ganti gambarnya. Gambar Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2. Maka mereka bilang ini 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya, satu. Dan kedua, ketika ini misalnya dibelah 2, apakah kemudian jadi 50.000? Sekarang tidak akan ada orang yang mau kan? Oke, saya kasih uang, tapi ini dibagi berempat misalnya. 25.000 masing-masing, tapi saya bagi 4. Hilang nilainya. Jadi ini yang disebut sebagai pengelabuan, ya. Nah, karena itu kita mesti memahami. Jadi ini sebetulnya apa bedanya dengan kertas tisu ini? Kecuali gambarnya. Jadi yang disebut uang kertas itu adalah numerologi, nomor-nomor. Ini ilmu sihir sepenuhnya, ya. Nah, tapi kita dibuat percaya bahwa ini punya nilai. Buktinya apa? Buktinya bisa dipakai buat jual beli. Kalau saya belikan ayam, maka ternyata boleh ditukar dengan ayam. Tetapi yang tidak kita sadari adalah ketika ini terus berputar-berputar, 10 tahun yang lalu ini dapat 10 ekor ayam. Hari ini tinggal dapat 3 ekor ayam. Lah yang 7 ekor ayam kemana? Ya kan? Nah, jadi uang kertas tidak mungkin bisa disimpan. Itu karena itu kalau dulu waktu Indonesia merdeka, uang paling besar itu hanya 600 rupiah. Tidak ada uang 1000. Karena uang 1000 pada waktu itu sangat besar. Harga emas 1 gram hanya 2 rupiah. Jadi kalau ada orang punya uang 1000, berarti dia punya setengah kilogram emas. Hari ini 1 gram emas harus dibayar dengan 500.000 rupiah. Jadi 66 tahun Indonesia merdeka hanya membuat kita 250.000 kali lebih miskin. Akibat dari sistem uang kertas ini. Nah, karena itu kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing, karena ini adalah fitrah. Jadi dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan manusia itu diberi kecenderungan, kesenangan pada emas dan perak, pada wanita, pada anak-anak. Jadi urutannya itu kalau nggak salah wanita atau harta yang berupa emas dan perak, tunggangan, wanita dan anak-anak. Gitu. Jadi itu adalah fitrah. Nah, sekarang sistem ini membuat kehidupan fitrah itu hilang. Orang lebih menyukai kertas ini daripada emas. Betul nggak? Jadi kalau di sini ada 40 orang, pasti kalau dilihat hampir semuanya punya kertas dan mungkin nggak ada yang punya emas. Ya. Tadi kita dibuat disihir seolah ini punya nilai gitu. Sementara emas dan peraknya sekarang kemana? Emas dan peraknya disimpan oleh mereka yang mencetak uang kertas ini. Mulai ada orang-orang yang mengatakan repot membawa emas, simpan saja, titipkan pada saya. Maka mereka keluarkan kwitansi. Itu sebabnya resminya ini disebut sebagai promissory note, surat hutang. Jadi setiap kali orang yang memegang uang kertas ini berarti punya piutang pada pandai emas. Katakanlah sebesar 1 dinar, 4/4 gram. Jadi ketika berbelanja ini tidak laku. Karena ini hanya kwitansi. Maka kalau mau belanja harus dikembalikan dulu kwitansinya, diambil hartanya. Emas dan peraknya, nah ini yang diberikan kambing, diberikan ayam, diberikan baju. Nah karena itu ini disebut promissory note. Tetapi kemudian belakangan bahkan tidak ada lagi. Karena terus-menerus dicetak, tidak mungkin ada emas yang cukup sebagai tanggungan, sebagai backup. Maka lama-lama mereka bilang, sudah, sekarang uang itu ya kertas itu saja. Gitu, maka kalau jual beli dengan uang kertas ini, dalam bahasa syariat Islam, ini tidak tunai. Sedangkan jual beli harus tunai. Maka ini tidak boleh untuk jual beli. Karena tidak tunai. Dan yang kedua tadi, jual beli itu harus equal to equal. Jadi kalau seseorang menyerahkan seekor ayam, maka dia harus menerima sesuatu alat tukar yang nilainya setara dengan ayam.
Nah sekarang kalau orang menyerahkan 2 ekor ayam dibayar 100.000. Ayamnya dicincang-cincang masih bernilai kan? Entah jadi gulai, entah jadi rendang, entah jadi ayam goreng. Ini kalau dicincang-cincang, nggak ada nilainya. Kemana nilainya? Habis. Jadi nilainya ini palsu. Itulah sihir dari uang kertas. Shock nggak? Shock nggak? Shock sedikit ya. Karena biasanya habis itu kita kembali ke rumah kita masing-masing dan bertemu kembali dengan uang kertas. Tapi at least kita jadi tahu. Dan yang menggelitik Neno adalah begini, pertanyaan. Tapi ini pertanyaan yang agak nakal ya. Mas Zaim itu nggak takut ditembak, nggak takut dimusnahkan karena melawan arus. Tapi jangan-jangan juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena ini dianggap tidak akan sukses karya ini atau upaya ini. Iya, begitu. Tapi begini, sekarang kita melihat ya bahwa ini karena melawan fitrah, ya. Sesuatu yang tidak punya nilai dianggap bernilai. Maka dia against nature dan pasti tidak akan sustainable. Dan kita lihat sekarang, setiap hari ribuan orang di Amerika, di seluruh daratan Eropa turun ke jalan. Dan mereka sudah tahu dari mana problem mereka. Mereka tidak lagi memprotes presiden, mereka tidak memprotes Perdana Menteri. Mereka datang ke Wall Street. Mereka datang ke apa yang disebut financial district di London, di Madrid dan seterusnya. Mereka menyatakan bahwa ini deception. Dan sekarang bahkan di Amerika, di negara bagian Utah, mereka sudah melegalisir kembali perak dan emas sebagai mata uang. Jadi inilah fitrah. Jadi dimanapun terjadi krisis seperti sekarang, orang lari kepada emas dan perak. Nah, jadi saya rasa ini soal waktu. Artinya kita tidak melawan siapa-siapa. Kita tidak melawan siapa-siapa, hanya kita melihat bahwa ini sistem sedang akan runtuh. Nah, supaya kita tidak ikut runtuh, ya harus keluar. Harus keluar membangun rumah sendiri. Nah, rumah sendirinya dalam bahasa Islam disebut muamalah. Nah, inilah alat untuk bermuamalah. Istimewanya adalah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya 1500 tahun yang lalu, 1 dinar bisa selalu dibelikan 2 ekor kambing. Dan 1 dirham selalu bisa dibelikan 1 ekor ayam. Tidak ada inflasinya. Karena sekali lagi, inflasi itu adalah pengelabuan. Inflasi itu datangnya dari ini, ya kan? Selembar kertas tidak ada nilainya, dikasih uang, dikasih nilai 1000. Langsung jadi 1000. Begitu dikasih 100.000, menjadi 100.000. Kita ingin komentar dulu dari Mas Bendri ya, seperti apa nih? Iya, yang jelas kalau komentar pertama, saya sejak awal sudah mengagumi Pak Zaim sebenarnya. Ya, keberanian ya. Kita ya. Ya, artinya memang konsep dasar bahwa kembali kepada fitrah ini juga adalah kebutuhan dasar ya, manusia. Yang kedua adalah bagaimana membangun yang sistem yang disebut dengan syar'i itu memang tidak bisa tanggung-tanggung ya Pak Zaim ya. Bahwa memang harus menyeluruh. Bahwa kita ketika membangun ekonomi syariah mau tidak mau juga belajar bagaimana masa depan ekonomi syariah yang dulu pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah PR yang saat ini terjadi. Sehingga yang terjadi kalau kita meyakini ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah, wahai orang beriman masuk Islam secara totalitas gitu. Yang sekarang terjadi kan sebenarnya tambal sulam aja. Islamisasi yang saat ini muncul itu lebih banyak adalah menambal-nambal kira-kira apa yang kurang, tapi sisi pragmatismenya masih ada ya. Terus sisi yang kaitannya jaringan kapitalismenya masih ada. Nah, ketika Pak Zaim menawarkan dan beberapa rekan, beberapa orang juga yang terlibat di dalam penggagas dinar dan dirham, saya sejak awal berpikir memang ini harus didorong, disupport, termasuk juga bagaimana sosialisasi khususnya kepada anak kita gitu, di keluarga kita terutama ini. Nah, ini sebenarnya satu yang ingin saya titipkan pertanyaan adalah bagaimana ini memulai dari keluarga. Karena kan salah satunya juga kita mau tidak mau ketika memberikan uang jajan ke anak, terus bagaimana juga masa kasih uang jajan 1 dinar ya? Nah itu juga menjadi ya. PR gitu ya, 1 dinar atau 1 dirham itu kan bagaimana kita menerapkan itu ke keluarga. Dan ini titipan pertanyaan sebenarnya. Oke, kalau gitu langsung saja ya sebelum kita ke Dr. Arif Munanda. Gimana tuh ngasihnya dirham? Iya, kasih dirham. Terus jadi, dia frustasi dong. Ada satu kawan ya, satu kawan yang kampung halamannya di Banjarnegara. Dia membawa angpau lebaran kan, amplop lebaran itu 1 danik masing-masing. 1 danik ada 1/6 dirham. Jadi hari ini dirham itu kira-kira 66.000 rupiah. Jadi 1 danik itu adalah 11.000, ideal sekali. Berikan pada anak-anak itu. Nah, kan lalu menjadi masalah. Bagaimana membelanjakannya? Di tetangganya ada warung-warung kecil, ada